vote yang saya tulis ketika Bapak Ibu ingin mengikut buat soal di belajar virtual PPG, Bapak Ibu silakan klik vote yang ada di pinned message. Jadi di situ ada pesan tersemat di Telegram kalau menggunakan laptop itu ya. Kalau menggunakan laptop itu di atas, ini Bapak Ibu yang bagian ini. Ini mouse saya kelihatan nggak di situ Bapak Ibu? Yang tangan bergerak-gerak. Kelihatan. Nah, ini namanya pinned message. Di sini ada 3. Nah, satunya untuk bikin username. Kalau Bapak Ibu nggak tahu username, nah di sini. Kemudian satunya saya simpan memang untuk pesan pertama. Jadi Bapak Ibu kalau mau menuju ke pesan pertama, di situ udah saya simpan tuh di pinned message. Mulai kirim soal. Ini adalah pesan pertama di grup ini. Baru berumur 18 hari karena kemarin saya bikin untuk belajar virtual. Izin matikan mic-nya boleh ya? Bu siapa ya? Ngomong juga nggak apa-apa, tapi nanti pas waktu saya tanya aja. Oke, di sini ada pinned message, Bapak Ibu klik aja nih. Nah, karena tadi Senin 30 Agustus awalnya itu ada tulisan siap, tapi karena orangnya sudah cukup, jadi saya tutup dulu, kita pindah ke Rabu. Jadi Bapak Ibu penjelasannya adalah ketika Bapak Ibu yang menjawab hari Senin, maksudnya buat soal hari Senin yang 33 orang, juga boleh jawab yang hari Rabu. Jadi sekalian. Jadi intinya yang hari Rabu, misalkan di sini ada list Bu Rika P, Bu Sri Mulyaningsi, Bu Eka Susanti, Bu Anita, Ahmad dan seterusnya sampailah Bu Nurul Hasanah. Juga hari Senin silahkan jawab. Intinya Bapak Ibu buat 1 kali saja soal, tapi untuk 2 kali jawab soal. Karena yang kemarin yang tidak buat soal tiba-tiba ikut jawab, tiba-tiba mencari grup belajar virtualnya hilang. Nah, karena saya hapus dari grup. Karena awalnya di situ saya harapkan kita sama-sama yang jawab ya juga kita sama-sama belajar loh. Yang jawab juga kalau bisa buat soal karena dari kita juga untuk kita. Begitu Bapak Ibu. Nah, intinya yang belum, nah Pak Malaka juga udah milih tuh ya. Yang belum klik Senin maupun Senin namanya nggak ada dari 33 orang, 34 itu. Nah, silakan pilih di hari Rabu. Nah, kemudian kalau Bapak Ibu sudah buat Rabu, nah ini cara paling gampang ya. Saya akan memperlihatkan cara paling gampang untuk membuat poll. Langsung dari grup ini. Nah, pertama Bapak Ibu tulis saja sembarangan, misalnya pesan terjadwal. Nah, kalau menggunakan laptop, ini Bapak Ibu kalau menggunakan laptop, di tombol kirim itu Bapak Ibu klik kanan dulu. Klik kanan. Nanti kalau pakai HP saya praktekkan juga. Nah, di tombol kirim, Bapak Ibu klik kanan. Klik kanan ya, jangan langsung diklik. Klik kanan dulu, pilih yang schedule message. Jadi pesannya terjadwal. Mau di schedule kapan terserah. Nah, ini untuk backingan saja. Misalkan mau setahun depan, 29 Agustus jam 9 sama. Nah, 1927 19.00 tahun 2022. Nah, ini Bapak Ibu saya jadwalkan pesannya tanggal 29 Agustus tahun 2022, artinya 1 tahun yang akan datang. Nah, tujuannya, jadi Bapak Ibu ketika dilihat di sini, sekarang ada tombol yang baru. Di kolom kirim itu ada tombol yang baru, selain emoji atau stiker yang biasa kita kirim, ada mic di sebelah kanan. Nah, di sebelah kirinya itu ada tombol, kalender. Kelihatan ya? Ada tombol kalender Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu telah menjadwalkan pesan, maka ada pesan terjadwal di sana. Yang ini ya. Di samping mic, kemudian ada tombol emoji atau stiker, kemudian ada juga tombol kalender. Jadi diklik saja. Nah, kalau Bapak Ibu nggak mau repot bikin grup baru, buat saja pollnya di sini langsung. Nah, saya contohkan ya. Ini saya contohkan langsung. Kalau menggunakan laptop, klik kanan, klik titik 3 nih buat poll. Misalnya ya. Kapan waktu buat kuis setelah hari Senin besok? Nah, ini saya contohkan ya Bapak Ibu. Nah, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat,
Sabtu. Nah, jadi di sini karena kita biasa menggunakan 5 opsi, jadi saya tuliskan 5 opsi. Nah, di bawah ada 3 pilihan Bapak Ibu ketika buat poll. Anonimusnya jangan dicentang, multiple answer-nya juga jangan dicentang, yang dicentang adalah quiz mode. Jadi intinya jangan centang yang atas nomor 1 dan 2, yang dicentang adalah yang paling bawah. Nah, setelah yang paling bawah dicentang, Bapak Ibu pilih jawabannya apa. Nah, karena pertanyaannya kapan waktu buat kuis setelah Senin besok, misalkan ya ini pertanyaannya, kemudian jawabannya adalah Rabu. Nah, ingat Bapak Ibu, ketika membuat kuis di dalam poll, karakternya itu terbatas. Artinya tidak bisa kita menuliskan sampai 300. Misalkan contoh untuk soal pedagogik dan soal kepribadian, itu rata-rata soalnya panjang. Nah, Bapak Ibu tidak perlu membuatkan soalnya di sini. Ini saya contohkan yang pendek dulu ya. Pilih Rabu, kemudian schedule. Nah, di sebelah kanan itu tidak ada kirim, tapi yang ada cuma schedule. Silakan diklik saja schedule. Nah, silakan dipilih. Bapak Ibu ini menyesuaikan dengan tanggal yang saya tuliskan di dalam poll tadi. Misalkan besok ya, besok berarti tanggal 30. Jamnya berapa? Misalkan Bapak Ibu disuruh ngirim jam 18.43. Dan yang diingat adalah ini adalah jam di waktu Indonesia Barat. Jadi kalau Bapak Ibu berada di tengah berarti tambah 1 jam. Kalau Bapak Ibu berada di timur berarti tambah 2 jam. Jadi kalau yang di tengah, misalkan di tulisan saya, karena itu dalam WIB, misalkan Bapak Ibu kena 18:05 atau lewat 5 menit. Maka di tengah harus mengirim jam 19:05 biar nggak masuk di Telegram tidak terlalu awal. Jadi silahkan menyesuaikan yang di tengah. Nah, ini saya contohnya ya. Saya contohkan paling dekat deh, 19.30 ya. Ini saya contohkan hari ini jam 19.30. Biar nanti Bapak Ibu lihat jam 19.30 nanti ada poll terkirim di grup. Nah, otomatis di pesan terjadwal yang saya buat, sekarang sudah ada poll. Kapan schedule-nya? Di situ kelihatan schedule-nya tanggal 29 Agustus. Jamnya Bapak Ibu bisa lihat di situ, jamnya 19.30. Artinya hari ini tanggal 29 Agustus jam 19.30 poll tersebut akan otomatis terkirim di terkirim di grup. Nah, terkirim di grup. Oke. Kira-kira seperti itu. Nah, kalau soalnya panjang, Bapak Ibu silakan, misalkan saya cari dulu ya. Saya cari dulu di grup. Saya contohkan satu. Soal yang terlalu panjang. Sehingga tidak bisa untuk diketik. Nah, misalkan atau kita tambahkan media aja. Saya contohkan tambahkan media. Bapak Ibu ingin menambahkan gambar di dalam soal. Nah, di sini misalkan kena jadwalnya jam sama ya, jam 19.30 saya coba kirimkan soal dari blog. Nah, misalkan ini ya. Nah, tinggal ditulis aja Bapak Ibu mau ngirimnya jam berapa. Sama seperti tadi, pilih dulu gambarnya, kemudian mau ngirimnya jam berapa. Misalkan contoh soalnya berbentuk seperti ini. Ada apa ini? Ada limitnya. Limit ini kan kalau ditulis di dalam pesan atau di dalam poll kan agak sulit Bapak Ibu. Maka caranya kita kirim saja gambar. Jadwalnya bagaimana? Jadwalnya samakan saja. Jadwalnya 19.30 atau bersamaan dengan poll yang akan kita buat. Nah, setelah itu Bapak Ibu buat lagi poll untuk jawaban. Untuk jawaban yang simpel-simpel saja. Nah, nilai limit di atas adalah tinggal ditulis jawabannya berapa. Misalkan di situ kita nggak pakai ABCD, langsung aja ke jawaban. Nah, tinggal ditulis saja jawabannya berapa. Limit trigonometri cos X dikurang cos 3X. Nah, misalnya jawabannya 1, 2, 3, 4, 5, 5. Contoh ya.
Nah, langsung aja Bapak Ibu tulis aja jawabannya berapa di situ. Berapa seperempat? 4, anggap aja 4 ya. Nah, ini misalkan ini jawabannya 4. Nah, langsung dikirim aja, schedule kan dengan waktu yang sama dengan gambar. Nah, jadi langsung nih, artinya jam 19.30 Bapak Ibu siapkan beberapa soal yang akan dikirim. Terserah mau soalnya misalkan kemarin saya minta itu satu profesional, satu pedagogik, satu kepribadian. Nah, kalau soalnya terlalu panjang, Bapak Ibu tulis aja biasa. Belum misalkan suatu sekolah titik. Nah, dikirim nih. Kirimnya kapan? Juga schedulekan dengan waktu yang sama. Setelah itu, Bapak Ibu baru bikin pollnya. Jadi ada 3 cara ya. Satu, kalau pollnya pendek, Bapak Ibu langsung tulis pollnya di situ, langsung dengan jawaban. Kalau soalnya tidak bisa ditulis dalam bentuk tulisan, maka kirim saja bentuk gambarnya. Dijadwalkan dengan jam yang sama dengan Bapak Ibu diminta menjadwalkan. Kenapa saya bagi per menit? Karena kalau Bapak Ibu mengirim soal bersamaan, itu acak-acakan. Misalkan 40 atau 30 orang langsung ngirim soal bersamaan. Maka soalnya Bu Rika, misalkan Bu Rika ngirim soal dalam bentuk gambar. Bisa jadi soalnya gambarnya di atas, jawabannya di pollnya di bawah. Maka itu yang saya hindari. Makanya Bapak Ibu saya minta jadwalnya berdasarkan jam. Supaya Bapak Ibu ketika mengirim soal, jawaban dengan gambarnya tidak terlalu jauh berpisah. Nah, jadi itu tujuannya. Kalaupun jauh, paling cuma 1 atau 2 langkah. Karena Bapak Ibu yang ngirim jam 18:30 cuma 1 orang. Nah, jadi seperti itu. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan sebelum saya lanjut? Silakan. Ada Pak. Halo Pak. Silakan Pak Sobri. Di tempat saya nggak ada schedule-nya Pak. Yang ada pas di Telegram saya. Mungkin karena Bapak belum buat. Jawabannya dibuat dulu. Hah? Klik jawabannya dulu. Bentar. Satu-satu Bu Pak Sobri gimana? Masalahnya Yang gimana? membuat jadwal tadi Pak. Yang terjadwal tadi. Pertama di sini Pak, di kolom kirim itu ada kalender yang titik merah. Ada nggak? Ini Kalau nggak ada, tadi udah saya, mungkin Bapak masuknya telat ya. sejak kemarin juga nggak ada di Telegram saya Pak. Udah saya sembarangan tadi. Bapak menggunakan HP kan? HP dan laptop. Oke, kalau laptop klik kanan Pak. Klik kanan di. Nih, saya tulis ya. Bapak lihat nih di layar. Tulis sembarangan, kan? Iya. Kan ya? Klik kanan di tombol kirim. Nah, itu ada tuh. Schedule message. Sembarangan. Oke. Klik kanan di tombol kirim. Jangan langsung kirim Bapak. Klik kanan di tombol kirim. Oh, schedule message Pak ya. Nah, itu ada. Oke Pak. Masuk di situ, Bapak tulis tanggalnya berapa? 18/2/26 ya. Gini, makanya tadi saya bilang saya tulis dulu pesan terjadwal, satu pesan sembarangan, tapi jadwalkan Agustus tahun 2022. Biar pesan itu tetap ada di situ, Pak. Dia untuk standby aja, untuk standby di sana. Jadi kalau kita mau kalau kita mau mengirim pesan terjadwal, tinggal klik aja nih kalender. Tinggal klik aja. Tulis aja di sini. Semua yang di sini ini sudah terjadwal sesuai dengan jamnya masing-masing. Apabila suatu saat Bapak Ibu ternyata jamnya berpindah atau jadwalnya ganti, nah tinggal diganti aja nih, klik kanan, schedule, reschedule, atau jadwal ulang. Nah ini dijadwalkan ulang, maunya jam berapa? Ada lagi selain Pak Sobri? Pak Sobri udah ketemu kan ya Pak Sobri? Sudah Pak, terima kasih Pak. Oke, lanjut yang lain. Kalau hasil script tool aja langsung bisa ya Pak?
Bisa. Hmm. Untuk snip tool itu kalau soalnya nggak bisa ditulis Bapak, tapi tetap selain Langsung selain ABC-nya di situ maksudnya. iya, iya ABC-nya di situ, tapi polnya tetap dibuat Bapak. Tetap ABC, tinggalnya A, B, C, D aja gitu. Ya, jadi kayak misalnya kayak gini, kalau misalkan kita udah gambarnya, di gambar itu sudah ada opsi, nah maka di pol itu Bapak Ibu nggak perlu tulis ini. Soal di atas tulis aja lah soalnya apa ya, ditulis ya. Kemudian di sininya cuma A, B, C, D, E. Ya kayak formulir itu ya, penilaian lah sama gitu. Ya, sama kayak Google formulir. Nanti pilih Iya. jawabannya apa. Cuma bedanya kan kalau formulir kan dia langsung jadi satu kesatuan. Nah, kalau ini kan dia harus terpisah. Ada lagi Bapak Ibu? Saya Pak, tanya Pak. Silakan Bu, silakan. Iya, ini apa namanya? Selama ini saya kalau buat kuis itu kan dari kuis bot itu Pak. Tapi polling saya nggak pernah. Nah, kalau misalnya dari HP gimana Pak schedule-nya Pak? Tadi saya cari-cari. Oke, bentar lagi akan saya jelaskan Bu. Saya nanya yang laptop dulu ya. Baik Pak. Makasih. Ada lagi Bapak Ibu yang menggunakan laptop? Habis ini saya akan praktek menggunakan HP. Silakan disimak baik-baik. Tutup pollingnya, Pak. Bu Desi Wulandari, oke. Setelah Bapak Ibu menggunakan laptop ya misalnya, untuk menutup polling silakan klik kanan, kemudian stop poll. Nah ini enaknya kalau kita langsung bikin pesan terjadwal di grup langsung. Jadi kita stop pollnya adalah di grup di mana kita membuat soal. Tadi karena saya prakteknya buat soal di grup belajar virtual, maka saya menutup pollnya juga dari grup belajar virtual. Jadi stop pollnya seperti ini, langsung aja stop. Nah, maka jawabannya Rabu. Ini nggak bisa dipilih-pilih lagi. Satu-satunya jawaban itu dijawab oleh Bu Askia. Nah, yang ini kan belum ditutup, maka pilih jawaban 4 bisa, kemudian baru saya tutup. Nah, Klik kanannya di soalnya itu ya di Pak? soal di pollnya itu kalau menggunakan laptop. Oh, gitu. Tepatkan di ininya, tepatkan di pollnya. Kalau misalkan Ibu buat soalnya di grup yang lain, baru diteruskan, misalkan tadi pertanyaannya dari quizbot, maka Ibu harus cari quizbot dulu. Cari quizbotnya. Nah, dari sini yang Bapak Ibu tutupnya. Dari quizbotnya. Betul ya. Nah, dari sini, klik kanannya. Bisa dipahami ya? Jadi kalau Bapak Ibu buat pollnya di quizbot, maka cari quizbot, kemudian klik kanannya itu di quizbotnya. Tapi saya sarankan biar nggak repot, Bapak Ibu langsung buat soal di grup saja. Karena penjadwalan ternyata bisa lewat grup. Silakan Bu Desi, pertanyaan menggunakan laptop masih ya? Saya belum buka untuk yang menggunakan HP. Mau nanya Pak, seandainya kan kita bikin 3 soal nih Pak, Iya. terus kita bikin schedule-nya di waktu yang sama, misalkan 19.30 tiga-tiganya, Iya, betul. atau harus dibedakan Pak, satunya 19.30, Sama 19.31? Bu, karena 1931 adalah jadwal orang lain. Itu tadi saya jelaskan, kenapa Bapak Ibu kirim jadwalnya 3 soal itu langsung dalam satu waktu. Karena kalaupun dia berpisah, dia nggak jauh Bu. Paling misalkan soal Ibu 3 ya. Paling kalaupun dia Ibu kirim soal maksimalnya ada 6 tuh. Masing-masing misalnya punya media. Soal profesional pakai gambar, soal yang pedagogik pakai tulisan karena agak panjang. Kemudian kepribadian juga agak panjang. Kalaupun dia berpisah, itu berpisahnya nggak jauh. Kan paling cuma 3 itu kan. Contohnya yang itu di grup. Di grup ini kan tadi saya ngirimnya sesuai ya. Bapak Ibu bisa lihat sendiri di grup belajar virtual itu urutannya sesuai dengan yang saya schedulekan di dalam pesan jadwal tadi. Jadi misalkan poll dulu, habis itu gambar, habis itu poll lagi, habis itu gambar. Dia nggak akan ini Bu, nggak akan berpisah harusnya. Gimana Bu Desi? Iya Pak, siap. Terima kasih Pak. Di waktu yang sama agar berpisahnya nggak jauh. Oke, sama-sama. Oke, saya tutup dulu ya yang menggunakan laptop. Ini saya mencoba menggunakan HP, Bapak Ibu. Pak, izin nanya satu sebentar, Pak. Boleh?
Silakan Bu Sri, mau nanya apa Bu Sri? Nah, di Telegram itu kan kadang bisa sampai lupa membuka. Saya kan baru Pak menggunakan Telegram itu. Jadi kalau sampai chatnya banyak, kalau di WA itu kan bisa kita hapusin tuh Pak. Kalau di Telegram bisa nggak Pak? Chatnya yang Chatnya banyak. mau Ibu hapus gitu. Untuk Iya, saya yang aja gitu. Ini kalau saya yang hapus, terhapus semua nih tapi. enggak, maksudnya yang apa, yang enggak yang bukan soal-soal itu loh yang mau saya hapusin gitu. Jadi Kalau untuk di supaya Telegram itu lebih baiknya ketika Ibu mau Ibu perlu pesan-pesan yang penting saja, justru ya. ada tempat untuk menyimpan Bu di Telegram, namanya save message. Nah, di sini. Jadi intinya Ibu klik saja soal apa. Kalau di grup ini Ibu nggak bisa ngapa-ngapain, maksudnya nggak bisa ngapus soal Ya. orang lain atau pesan orang lain. Yang bisa, yang pentingnya aja yang Ibu pindahkan. Jadi misalkan Ibu penting ini ya, Ibu bagian ini menurut Ibu ini penting, Ibu klik kanan kemudian simpan di ini apa? Pindahkan ke cloud atau pindahkan ke pesan tersimpan Ibu. Ibu nggak bisa menghapus, intinya Ibu nggak bisa menghapus pesan orang lain. Kalau saya bisa nih. Kalau saya hapus, terhapus semua nih. Orang lain pun nggak akan bisa lihat lagi. Oh, jadi kayak beda dengan WA ya Pak ya, kita bisa hapusin pesan-pesan, kalau Telegram nggak bisa gitu ya. Iya, Tapi seperti itu. bisa kita Kira-kira nggak bisa. pindahkan, klik kanan di yang kita perlukan tadi ya Pak ya. Yang kita perlukan. Kemudian Ibu bisa pilih semua soal. Dulu kalau saya kalau saya belajar, itu saya udah sediakan satu channel. Bapak Ibu bisa buka rekapannya atau saya bikin satu grup lagi. Saya bikin satu grup lagi nih ya. Contohnya di tahun 2000 belajar bersama yang PNS. Jadi itu saya bikin satu grup yang lain. Bapak Ibu kirim soal dan jawaban benar-benar cukup di grup itu aja. Intinya nggak boleh ada pembicaraan selain kirim soal dan kirim jawaban. Kalau Bapak Ibu ingin punya sistem seperti itu juga bisa saya buatkan. Jadi intinya saya buat satu grup lagi, tapi grup itu hanya khusus untuk poll yang Bapak Ibu buat dan jawabannya apa. Jadi benar-benar tanpa ada pembicaraan selain itu. Kalau Bapak Ibu mau, dan nanti kita istilahnya itu kayak grup rekapan belajar kita. Jadi benar-benar di situ isinya cuma ada soal jawaban. Kayak Mau, gitu. Pak. Kayak gitu. Tapi Iya harus Pak, ramai. soal mau Pak. Soalnya Harus kebanyakan pembahasan, ya benar sih. Jadi udah jadi rekapannya ya, Iya, Pak? jadi rekapannya. Kalau dulu saya belajar kayak gitu, Pak Arifin. Jadi saya bikin satu grup rekapan lagi. Jadi Bapak Ibu kalau yang udah terlalu banyak obrolan, itu Iya, kita buka grup rekapan aja. Grup rekapan tuh Bapak Ibu memang benar-benar saya larang untuk ngirim apapun selain soal dan jawaban. Kalau mau nanti saya bikinkan aja nanti. Tapi repotnya Bapak Ibu sebagai pembuat soal, selain ngirim di grup belajar untuk ini, jadi di grup belajar virtual kita nggak kirim pembahasannya lagi. Pembahasannya memang dikhususkan di grup rekapan tadi, Bapak Ibu. Kalau mau kayak gitu aja nanti. Jadi kita kirim pollnya di grup belajar virtual, pembahasannya di grup rekap. Tapi di grup rekap dilarang bertanya apapun dilarang di situ. Mau nanya soal, mau nanya apapun, nah nanyanya di belajar virtual. Di sana lah kita diskusi. Kalau mau kita bikin kayak gitu aja. Mau ya? Oke. Karena sebagian banyak tuh mau kayaknya. Untuk Bu Rika tadi untuk poll itu kita harus cari soal yang kita buat. Soal kita ya, jangan soal orang. Pak, kenapa di Telegram saya di bagian pesan tersematnya yang terlihat hanya satu info yang terakhir ya Pak? Hanya ada satu pesan tersemat. Nanti saya coba buka pakai HP ya Bu Yeni. Bu Desi mau, Bu Syahwirana mau, ada rekapan, Bu Yeni mau, Bu Nur Ainun, Bu Krisna Helmi baru gabung. Bapak Ibu yang ikut di sini, apakah ada yang belum bergabung di grup ini?
Ada Pak, saya belum Pak. Saya belum Pak. Bu Sri kan udah di grup ini kan tadi nanya di belajar virtual loh. Saya belum Pak. Oke, Net. Belum, Pak. Ini langsung saya bikin grup rekap ya Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu gabung. Rekap UKM PPG. Ingat ya Bapak Ibu, di grup rekap bagi Bapak Ibu yang bergabung di sini sekarang nih yang lagi di Meet, jangan sekali-sekali ngirim chat apapun. Baik itu emoji Mungkin selain Pak. poll dan yang boleh itu poll, medianya itu misalkan jawaban atau dalam bentuk ini ya foto, kemudian pesan itu ya terserah pesan. Jadi hanya ada 3, pesan, poll, sama medianya bebas misalkan gambar atau penjelasan. Nah ini di kolom chat silakan Bapak Ibu itu gabung di rekap UKM PPG. Kalau yang belajar virtual, nah silakan Bapak Ibu klik pesan yang bawah, bentar. Apa tadi ya? Belajar virtual ada yang belum gabung ya? Nanti ini rekamannya saya bagikan. Rekamannya saya bagikan untuk yang baru gabung. Nanti saya bagikan di grup. Tadi apa namanya ya? Rekap UKM PPG. Rekap. Oke. Ada lagi? Oke. Selanjutnya saya akan praktik menggunakan HP. Bapak Ibu yang menggunakan HP biasanya silakan perhatikan baik-baik bagaimana penjelasan yang akan saya sampaikan. Bu Rika hari Rabu, ya Bu Rika hari Rabu. Nanti kalau yang hari Senin udah ada jadwalnya tadi. Jadi Bu Rika hari Senin juga boleh jawab. Karena sudah ikutan hari Rabu. Yang grup virtual Bapak Ibu yang kolom chat di bagian bawah itu linknya. Yang bagian atas itu rekapan. Yang bagian chat Bapak Ibu. Saya ulangi ya. Yang atas itu rekap UKM PPG, yang bawah itu kolom chat yang belajar virtual. Silakan gabung bagi yang belum. Nah, untuk yang bergabung di belajar virtual, di pesan tersemat itu ada kolom untuk vote untuk kesiapan membuat soal. Bagi Bapak Ibu yang sudah siap membuat soal, silakan diklik pindah ke Rabu, mulai berbagi. Oke. Apakah sharing di HP saya sudah kelihatan, Bapak Ibu? Mohon respon. Sudah Pak. Belum Pak. Sudah. Udah. Kelihatan? Sudah Pak. Kelihatan Pak. Kelihatan ya? Nah, yang gambar itu orang pegang bendera. Sudah. Kelihatan ya? Sudah. Iya, kelihatan, Pak. Oke. Nah, ini yang menggunakan HP, Bapak Ibu, silakan perhatikan. Pertama, kita tentunya cari grupnya dulu. Nah, ini kan belajar virtual. Jangan pandangnya latar belakangnya ya. Gagal fokus, Pak. Gagal fokus. Siapa tuh Bu Rida? Siapa lagi Kak Dida? Iya. Mantan jadi istri. Mantan saya, Pak. Oke.
Di sini sama dia karena tadi saya sudah buat pesan terjadwal, maka di kolom kirim itu ada kalender. Seandainya belum, Bapak Ibu tulis aja sembarangan. Tulis sembarangan. Kelihatan ya? Ya, Pak. Nah, di kolom kirim, karena punya saya berwarna ungu, silakan Bapak Ibu menyesuaikan di HP-nya. Biasanya berwarna biru. Klik atau tahan lama tombol kirim tersebut. Jangan langsung klik, tapi ditekan sekitar 5 detik. Nah, maka akan keluar sesuatu, yaitu jadwal pesan, kirim tanpa suara, atau translate. Maka kita karena tujuannya untuk mengirim pesan secara terjadwal, Bapak Ibu klik jadwal pesan. Jadwal pesan. Nah, di situ keluar hari ini ke 30 Agustus, 31 dan seterusnya. Nah, misalkan saya membuat pesan ini 1947. Bapak Ibu langsung saya klik send today at 1947. 1940. Nah, jangan lihat belakangnya Bu Nida. Oke, di situ ada tertulisan tulis sembarangan. Nah, itu akan terkirim 29 Agustus pukul 1947. Nah, kalau Bapak Ibu ingin membuat poll menggunakan HP, silakan diklik di situ tempat menulis pesan. Ada tombol emoji, ada tombol klip kertas, kemudian ada tombol mikrofon. Nah, yang kita klik adalah yang klip kertas atau untuk mengirim media. Silakan diklik saja. Nah, di sana ada pilihan galeri, berkas, lokasi, poll, dan seterusnya. Yang kita pilih adalah poll. Poll Bapak Ibu ya. Nah, silakan diklik poll. Nah, buat pollnya sembarangan aja. 1 ditambah 1 sama dengan... Tadi pilihan poolnya yang mana Pak tadi Pak? Saya ulangi Pak ya. Yang tadi pilihan poolnya. Buang. Oke. Klik yang klip kertas. Klip kertas untuk kirim media itu Pak. Iya, iya. Terus. Nah, itu kan ada tulisan poll itu. Nomor 4 dari kiri. Oh iya, yang tanda itu 3 ini Warna ya? oranye. Ya, warna oranye. Oke, paham. Nah, silakan dibuat. Buat aja nih. 1 ditambah 1 sama dengan... Pak, Belum buka untuk pertanyaan Bu Rika. Bentar ya. iya. Nah, di situ tulis jawaban sama seperti tadi ya. Misalkan di situ 2, 3, 4, 5, 6. Nah, tulis saja nih jawabannya sembarangan. Sama seperti tadi, untuk opsinya di bawah, Bapak Ibu jangan pilih yang anonim, tapi cukup pilih yang mode kuis. Pilih yang mode kuis, udah. Kemudian pilih jawaban. Setelah Bapak Ibu pilih mode kuis, maka pilih jawabannya yang mana. Oke, jawabannya 2. Lalu kita klik buat. Buat itu di pojok kanan atas di bawah jam. Klik buat. Nah, di sana dia tidak akan langsung mengirim. Bapak Ibu pilih tanggal sesuai dengan jadwal yang sudah saya bagikan. Nah, misalkan besok 30 Agustus, kemudian jamnya jam berapa, bisa dipilih. Nah, seandainya hari ini saya mau mengirim jam 19.50. Nah, misalkan ya, ini contoh ya. Contoh hari ini jam 19.50. Bapak Ibu silakan menyesuaikan dengan jadwal yang telah saya bagikan. Nah, kemudian klik send today. Nah, maka jam 19.50 pesan tersebut akan terkirim di grup. Nah, untuk menggunakan HP silakan kembali saja. Silakan, ada yang mau bertanya? Saya Pak. Gimana Bu Rika? Itu kan Bapak tadi nulis pertanyaannya kan kayak 1 tambah 1 gitu kan? Ini melalui HP. Misal kalau yang saya mau kirim gambar, nah Pak, lewat HP. Ya sama. Screenshot. Saya ulangi ya. Saya ulangi Bu ya. Pilih klip kertas, pilih galeri. Tentunya kan udah ada kan fotonya di galeri. Seandainya belum,
Bu Rika pilih yang paling pojok kiri atas. Itu kan kamera. Nah, klik kameranya. Oh, berarti Di bukan sini. milik Pol ya, Pak ya? Poll juga dibuat. Pollnya itu, ya, saya contoh ya. Ini kan anggap ini soal Bu ya. Ini soal. Oke, saya kirim dulu. Anggap ini soal ya. Saya kirim jam 20 pas. Nah, Ibu kirim dulu soalnya jam 20 pas. Setelah itu, Ibu bikin lagi poll. Pollnya, Ibu cuma bilang misalnya jawabannya turunan misalnya. Turunan dari titik. Nah, Ibu jawab di sini. Pilih dulu mode quiz ya. Setelah pilih mode quiz, Ibu cukup tulis A, B, C, D, E. Anggap jawabannya D. Nah, baru buat jadwalkan sama seperti Ibu menjadwalkan poll. Kabar. Jadwalkan sama seperti Ibu menjadwalkan poll. Udah selesai. Jadi kirim dulu gambarnya, kirim pollnya di bawahnya. Di bawahnya, misalkan di gambar tidak ada opsi, maka pollnya Ibu harus tulis opsi. Tapi kalau di gambar sudah ada ABCD, maka di opsi di poll cukup kita tulis ABCD saja. Tidak perlu menuliskan secara lengkap. Gimana Bu Rika? Berarti saat kirim gambar waktunya dimainkan juga ya, Pak? Sama seperti kita menjadwalkan poll. Iya. Waktunya harus sama. Mudah-mudahan bisa. Belum pernah saya coba, Pak. Dari Nah, tahun kemarin. karena belum pernah mencoba, silakan dicoba sekarang. Jadwalkan jam 8 nanti, jam 20.00. Jadi tadi kan saya coba-coba aja nih di grup ini. Nah, Bapak Ibu silakan mencoba mengirim pesan poll sebelum waktu kuis kita lakukan. Jadi kuis itu kan akan dilakukan besok jam 6 sore, itu sudah mulai kirim soal. Nah, Bapak Ibu pas jam 6 sore besok itu udah nggak boleh masuk ke grup. Bukan berarti harus keluar ya, bukan keluar dari grup, tapi jangan buka grup maksudnya. Jadi jangan buka grup. Silakan Bapak Ibu latihan besok pagi sampai sore. Nah, itu silakan. Malam ini juga boleh latihan, silakan. Kirim aja pesan terjadwal di situ. Yang penting Bapak Ibu sudah pasti bisa menjadwalkan gambar, poll, kemudian pesan yang panjang itu pada waktu yang sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, Bapak Ibu juga mungkin lihat kemarin itu saya ngirim pesan itu, silakan Bapak Ibu mengirimkan soal. Nah, itu kan padahal saya nggak ada buka Telegram sama sekali itu Bapak Ibu. Jadi dari jam 6 sore sampai jam 9 malam, bahkan jam 9 kemarin saya udah ketiduran karena habis sinkronisasi. Tapi pesannya tetap terkirim. Nah, jadi seolah-olah saya masih mengirimkan pesan di grup, padahal saya nggak ada buka Telegram sama sekali. Nah, ini contoh ya. Contoh jam 18 kemarin. Jam 18 tepat kemarin. Nah, yang ini. Setengah jam lagi silakan meninggalkan grup ini. Kemudian jam 17.59 saya tulis lagi, silakan meninggalkan grup ini sekarang ya. Nah, itu kan waktu maghrib itu kalau di Kalbar. Saya nggak ada buka Telegram, tapi pesan itu akan terkirim sesuai dengan yang sudah saya jadwalkan. Jadi seperti itu. Saya nggak ngirim di jam segitu, tapi saya udah jadwalkan. Gimana Bapak Ibu? Ada lagi pertanyaan yang menggunakan HP? Nggak ada kayaknya. Bu Purwanti silakan. Ya Pak, mohon maaf ini tapi agak berbeda ya pertanyaan saya untuk yang Senin atau Rabu tadi Pak, saya kurang jelas itu Pak. Ibu belum masuk tadi pas pertama. Saya cuman dengarnya silakan pilih Senin atau Rabu, tapi untuk mengisinya saya mau Senin atau Rabu di sebelah Oh, mana gini. itu maaf. Ini Bu, saya jelaskan ya. Yang Senin itu awalnya saya bikin poll hari Senin. Nah, ternyata
Yang pilih hari Senin itu udah 44 orang. Sementara 44 kalau dikali 3 itu berarti 132 kan? Iya. Nah, 132 itu soal agak banyak. Contohnya yang kemarin yang hari Sabtu malam Minggu itu ada 46 orang. Sehingga banyak Bapak Ibu yang kelabakan. Kelabakan karena waktunya nggak cukup. Sementara soal banyak, waktunya 2 jam. Nah, oleh karena itu, hari Senin saya batasi orangnya hanya 34 orang. Orangnya siapa-siapa saja. Tadi udah saya kirim di grup nih. Dari Bu Askia sampai Bu apa namanya? Nah, di situ sampai 18.33. Artinya yang hari Senin polnya sudah tutup. Jadi nama-namanya adalah Bu Askia, Bu Zamratul, Bu Nani, sampailah Bu Ana, Bu Ayu, Bu Siti, Bu Rika, kemudian ada Pak Malaka, Bu Eka, Bu Fitriana. Nah, yang sudah ada namanya di hari Senin tidak perlu mengklik poll lagi di hari Rabu. Kalau mau pun 2 kali ya silakan. Jadi intinya nama-nama yang sudah ada di hari Senin, Bapak Ibu nggak perlu klik poll lagi di hari Rabu. Otomatis sudah bisa ikutan untuk hari Rabu. Oh, gitu. Oh, Paham nggak nih maksudnya? lagi hari Rabu Terima saya, kasih, Pak. Jadi kalau di hari Rabu, Bapak Ibu Pak Ardi, saya kan nggak masuk yang hari Senin, berarti saya ngeklik yang hari Rabu gitu ya? ya klik yang hari Rabu. Jadi gini Oke, Bapak Ibu, ya oke. Bapak Ibu yang klik hari Rabu nanti yang tidak dapat jatah di hari Senin itu saya perbolehkan jawab soal di hari Senin. Tapi, Oke, siap. Tapi Ye. kita tukaran. Bapak Ibu yang telah buat soal di hari Senin, maka juga boleh ikutan di hari Rabu. Ya, kayak Ya, gitu. siap. Jadi Oke, Pak. Siap, Yang siap. punya Pak Ardi. sistemnya agak lebih ringan. Cukup sekali buat soal, tapi bisa jawabnya di hari Senin dan hari Rabu. Nah, jadi kayak gitu kira-kira Bu Purwati. Gitu. Bisa dipahami nggak Oh ya? iya Pak, maaf. Pak. Bisa cuman sisi poolnya itu saya mau milihnya di mana gitu loh Pak. Itu di pesan tersemat itu. Ini sekalian saya jawab Bu Yeni ya. Bu Yeni siapa tadi? Puspitasari. Nah, di pesan tersemat itu Bu Yeni, itu ada 1. Tapi kalau Bu Yeni klik, itu ada 3 pesan tersemat. Silakan diklik aja nih ya, pesan tersemat yang di bawah tulisan belajar virtual. Nah, jadi di Telegram itu di bawah deskripsi grup itu ada pesan tersemat. Iya. Silakan diklik saja. Nah, itu ada 3 pesan tersemat yang sudah saya sematkan. Pesan yang pertama, yang paling bawah itu adalah pollnya. Nah, contohnya Bu Rika, siapa lagi? Siapa? Pak Malaka Dinata, itu nggak perlu klik lagi di hari Rabu. Saya klik juga. Kalau klik juga, silakan klik aja sekali lagi Bu. Bapak Ibu yang sudah klik tadi terlanjur klik, silakan klik lagi ya, sekali. Itu otomatis akan kelihatan hilang. Ini contohnya ya. Contohnya ya, saya di bawah nama Pak Giri itu ada nama Bu Purwanti Atmojo. Ya. Nah, di bawah Pak Bu Purwanti itu ada nama saya. Kalau Bapak Ibu klik tak sengaja, silakan klik aja sekali lagi, maka namanya akan hilang. Nah, itu contohnya. Ini ya, hilang ya kan? Kalau saya klik sekali lagi, nah, ada lagi. Saya klik lagi, hilang lagi. Nah, pastikan ketika Bapak Ibu klik itu namanya ada. Jangan sampai klik 2 kali. 1 kali ada, 2 kali hilang, 3 kali ada lagi, 4 kali hilang lagi. Hilang lagi. Nah, kayak gitu dia. Oh iya, terima kasih Pak. Jangan jadi mainan tapi ya. Karena kalau Bapak Ibu main, kasihan teman-teman yang sudah jadwalkan pesannya misalkan jam 18:15 karena udah dihitung dari atas. Oh, saya urutan ke 16, maka saya ngirim 18:15. Ketika Bapak Ibu mainin poll ini, maka namanya pindah ke bawah. Kasihan itu yang udah bikin di atas. Iya, oke. Jadi intinya jangan klik lagi ketika namanya sudah ada, kecuali salah klik.
Nah, kayak gitu. Oke. Bisa Terima dipahami ya kasih, Bapak Pak Ibu? Ardi. Ya, terima kasih. Berarti Bisa Pak Ardi. setelah klik baru Nah, jadi bikin kayak soal ya, gitu. Pak Ardi. Gimana Pak Arifin? Setelah klik baru bikin soal berarti ya. Setelah klik, nah klik ini adalah Bapak Ibu yakin bahwa siap. Jadi kalaupun Bapak Ibu di hari Rabu tidak bisa ikutan jawab soal, yang penting siap buat soal. Nah, buat soalnya itu kan bisa kita jadwalkan. Tidak mesti di hari itu, jam itu juga ngirimnya. Enggak seperti itu. Jadi kita kirimnya bisa dari hari ini, untuk tahun depan juga bisa. Nah, jadi itu Bapak Ibu. Kalau pesan terjadwal ini kita nggak mesti jam itu juga kita ngirimnya. Jadi setelah Bapak Ibu klik siap, karena di situ tidak ada tulisan siap, yang ada cuma pindah Rabu. Jadi intinya siapapun yang jawab Senin atau Rabu, maka boleh jawab kedua-duanya. Agar lebih hemat tenaga nih. Lebih hemat tenaga, kita buat satu kali, tapi bisa jawab soalnya berkali-kali. Nah, kayak gitu kira-kira. Bisa dipahami ya, Bapak Ibu? Untuk Bisa. kirim Pak, siap. maaf, Bisa, Pak, Pak. untuk kirim soalnya tadi Rabu jam berapa ya, Pak? Gimana Ibu? Sesuai jadwal. Untuk jadwal pengiriman soalnya itu jam berapa, Pak? Ini kan untuk Rabu ya. Rabu kan masih lama kan? Rabunya masih lama. Nah, kalau Ibu mau langsung hitung aja dari atas. Itu yang atas itu 18:00. Jadi dipesankan, dijadwalkan hari Rabu jam 18:00 untuk Bu Rika. Kalau Bu Sri berarti jam 18:01. Intinya kalau Ibu urutan ke-24 maka ngirimnya 18:23. Ya, Kalau Ibu urutan ke-26 maka ngirimnya 18:25. Kalau berdasarkan waktu Indonesia Barat. Siap. Kalau Ibu berada di tengah berarti ditambah 1 jam. 19:25. Gimana Ibu? Pak, soalnya ini bikin sendiri atau boleh Agak ini Bu suaranya, agak mantul. Ini apa suara saya? Kayaknya ada yang nyala mic-nya ya. Halo Bapak Ibu. Suaranya agak mantul. Oke Bu Sri, silakan. Ini buat soalnya itu buat soal sendiri atau boleh soal-soal kumpulan UP Nah, itu? kalau ini tanya yang sebelum-sebelumnya. Gimana? Oke, saya praktekkan dulu menutup poll ya. Menutup poll menggunakan HP. Bapak Ibu kalau menggunakan HP, cari poll yang sudah kita buat. Lihat ya, ini kan poll yang saya buat tadi ini. Turunan dari. Nah, untuk menutup pollnya, silakan klik di samping poll tersebut. Nah, klik saja sembarangan nih. Di foto belakang, bukan di pollnya. Bukan, Gimana, maksudnya bukan di samping-sampingnya. Klik aja di pollnya, tapi di bagian atas. Turunan dari itu. Klik aja turunan dari. Nah, maka akan keluar beberapa menu. Yang kita pilih adalah hentikan kuis. Ketiga dari atas. Jadi ada balas, salin tautan, hentikan kuis, bagikan, teruskan, dan seterusnya. Yang kita pilih adalah hentikan kuis. Jadi saya klik ya, hentikan kuis yang ketiga dari atas. Pertanyaannya, jika Anda hentikan kuis, tidak ada yang dapat menjawab. Tindakan ini tidak dapat dibatalkan. Nah, kalau Bapak Ibu sudah mencapai waktunya, kita belajar sampai jam 9, maka jam 9 poll akan ditutup. Silahkan di stop. Stop aja. Maka tidak bisa dipilih lagi untuk opsi ini. Jadi nggak bisa dipilih. Yang ada cuma lihat hasil. Oke? Itu cara menutup poll menggunakan HP. Klik aja sembarangan di pollnya, turunan dari, kemudian pilih hentikan kuis. Karena sudah saya hentikan kuisnya, maka sekarang tidak ada lagi pilihan untuk hentikan kuis. Kemudian Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu memilih poll orang lain misalkan poll Bu Epa ini, saya pilih, maka juga tidak ada bagian hentikan kuis, karena bukan poll buatan saya. Jadi pastikan itu poll buatan Anda dulu. Nah, contohnya yang ini ya, ini poll buatan saya.
saya klik ada bagian hentikan kuis karena buatan saya. Tapi kalau yang punya Bu Eva, Nggak jadi, Bang. punya Bu Eva nggak ada bagian hentikan kuis. Atau biasanya walaupun buatan kita, namun itu pesannya pesan terusan atau buatnya di grup yang lain, maka Bapak Ibu cari tempat awal membuat pollnya di mana. Misalkan tadi buatnya di Quizbot, maka cari Quizbot.